ikut kajian Agritalk. Untuk sudah sangat familiar dengan beliau nih, sering sekali ngisi di Agritalk dan acara Agriku lainnya. Dan untuk materinya itu tentang Green Action, mengenal Tamanu si pohon harapan. Jadi sedikit sebelum masuk ke materi, saya ingin cerita sedikit tentang Tamanu. Jadi Indonesia sedang krisis akan energi, maka dari sini kita akan mengenalkan salah satu sumber daya hayati yang bisa menjadi energi, bioenergi ya. Dia bisa menjadi diesel, yaitu pohon tamanu. Dan tamanu atau mungkin di Indonesia lebih dikenal sebagai nyamplung. Ini kan ada penyakit sejarah sendiri bagi Indonesia, itu di Pulau Karimun Jawa, yaitu ketika salah satu putra dari Wali Songo yaitu Sunan Nyamplungan, dikenal sebagai Sunan Nyamplung ini karena beliau membawakan tanaman ini bijinya ke pulau tersebut. Di sana banyak termasuk lokasi yang banyak pohon nyamplung ya, karena ada makam beliau di sana. Dan ada desa yang disebut Desa Nyamplungan di daerah Karimun Jawa itu. Maka itu dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal tamannya itu sendiri dan program Green Wakaf dari Bapak Muhammad Iqbal. Kepada Pak Muhammad Iqbal, tanpa panjang waktu, dipersilakan untuk isi materi. Baik, masih tes suara dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya diterima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima ya suara saya ya? Oke, baik. Pertama-tama, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih rekan-rekan semua, ini kesekian kalinya kita ketemu. Tapi pagi ini saya ingin menyampaikan hal yang diminta panitia, yaitu hal yang sangat spesifik, yaitu tentang Tamanu ya. Kenapa kita bicara Tamanu ini gitu ya, karena waktunya sangat tepat ya. Mungkin rekan-rekan juga mengikuti ya, 2-3 hari lalu, awal pekan ini, hari Senin dan Selasa, seluruh pemimpin dunia bertemu di Glasgow di Inggris untuk menyepakati apa-apa yang disebut COP26 ya, jadi kesepakatan iklim global. Salah satu yang disepakati dalam iklim tersebut adalah yang langsung terkait dengan Tamanu, adalah kesempatan dunia untuk mencapai apa yang disebut net zero pertengahan abad ini. Net zero itu adalah intinya adalah kalau toh saat itu masih ada perusahaan-perusahaan transportasi dan sebagainya yang mencemari lingkungan dengan CO2, harus ada mekanisme offsetnya, yaitu mekanisme penyerapan CO2-nya. Sedemikian rupa sehingga yang diserap itu sepadan dengan yang dikeluarkan. Kayaknya simpel, tapi bagi dunia ini nggak kebayang bagaimana sulitnya kan gitu ya. Sehingga semua negara, misalnya Indonesia minta jangan pertengahan abad lah, tahun 2060 gitu. India minta kalau bisa 2070 kan kayak gitu ya. Jadi menunjukkan betapa beratnya dunia mencapai hal itu. Pada saat yang bersamaan, dunia juga komit untuk segera mengakhiri penggunaan batu bara, mempercepat. Di samping itu ada gerakan-gerakan lain di seluruh dunia yang juga mensupport effort ini. Dan semua ini bermuara satu ya, kita semua ingin dunia yang lebih baik. Intinya dunia yang lebih bersih udaranya, lebih bersih energinya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa nyamplung ini salah satu yang kita usung yang menurut saya sendiri sangat populer, sangat potensial, karena alhamdulillah kami mendalami nyamplung itu dari A sampai Z sekarang ya, setelah 2-3 tahun terakhir ini mendalami, dari sekian banyak tanaman yang kita pelajari, kita ini, saya lebih banyak memfokuskan ke tanaman ini ya, kenapa gitu ya. Yang paling menarik dari nyamplung ini adalah tempat tumbuh habitatnya, yaitu dia bisa tumbuh di lahan-lahan kritis yang sekarang tanaman lain enggan tumbuh. Itu yang paling penting. Karena kalau kita nanam apapun, buntutnya harus berlebut dengan lahan subur untuk pangan, ya sama aja bohong, karena kita juga butuh makan, kan gitu ya. Jadi, maka kita harus nyari tanaman yang paling survive di daerah kritis kita. Nah, sekarang di Indonesia ada 14 juta hektar, dan kami sudah identifikasi sekitar 40%-nya fit in untuk nyamplung ini.
Jadi ada potensi lahan 5,6 juta hektar yang akan cocok untuk tanaman nyamplung ini. Di samping lahan-lahan lain yang nanti mungkin bisa diberdayakan, tapi minimal dari lahan kritis tidak berebut dengan lahan pertanian sedikit pun, tidak berebut dengan nebang hutan, karena nebang hutan juga sudah akan diakhiri, nggak boleh lagi nebang hutan tahun 2030. Itu sudah kesepakatan dunia. Jadi kita nggak perlu nebang hutan, nggak perlu ngorbanin tanah pertanian, ada 5,4 juta hektar di Indonesia saja dengan tanaman nyamplung ini gitu ya. Jadi sangat potensi. Belum setelah saya sampaikan ini ke banyak pihak, alhamdulillah bukan hanya Indonesia yang tertarik gitu ya. Jauh hari sekitar beberapa bulan lalu saya sudah membuat penawaran ke Arab Saudi ya, untuk Green Initiative juga berbasis ini. Beberapa hari lalu saya diundang bicara juga di forumnya IOC, Islamic Organization Conference, jadi negara-negara OKI, 57 negara, paling timur, paling selatan Indonesia, paling utara, paling barat Maroko, dari Masyrik ke Maghrib, ya itu negara-negara Islam ada 57, nah, itu juga mereka antusias dengan tanaman ini karena habitat tumbuhnya tadi. Jadi dia bisa tumbuh di tempat-tempat yang tanaman lain tidak tumbuh. Nah ini menarik sekali tanaman ini karena tidak berebut itu. Lalu manfaat lain adalah tanaman ini multipurpose. Nah ini yang menarik, multipurpose. Jadi tempatnya dia nggak berebut dengan pangan, tidak berebut dengan lahan pertanian. Manfaat buahnya itu multipurpose. Jadi semua jenis feedstock atau bahan baku raw material yang sekarang diisi oleh petroleum base atau fossil base itu bisa digandingkan dengan minyak ini, minyak tamanu ini gitu. Jadi yang murah sampai yang produk yang sangat mahal. Alhamdulillah kemarin misalnya salah satu produk yang kami teliti bagi peneliti kayak kita, bagi inovator itu mendapatkan pengakuan BPOM itu lebih penting daripada paten. Karena kalau saya bisa mempatenkan sesuatu, belum tentu produk itu bisa dijual, ya kan? Karena paten ada ini. Tapi kalau saya bisa meng-create satu produk dan disetujui oleh BPOM, boleh beredar, aman, nah itu artinya pengakuan oleh ANPOM. Nah, salah satu produk itu yang saya kembangkan berbasis minyak tamanu ini, gitu ya. Jadi, insya Allah dalam waktu dekat nih teman-teman di Agrikukan boleh kalau mau nyusun strategi pemasarannya. Salah satu produknya adalah krim anti-aging kayak ini. Anti-aging krim ini saya buat dari minyak tamanu. Karena di minyak tamanu itu mengandung zat yang sangat efektif untuk anti-aging namanya kalopilolit ya. Kalopilolit itu zat yang bisa meregenerate sel-sel yang menua, sel-sel yang mati, gitu diregenerate oleh kalopilolit tinggi. Sehingga kalopilolit itu kalau saya ambil, saya jadikan anti-aging, dia insya Allah akan efektif. Dan saya susun risetnya, saya kembangkan formulasinya, saya ajukan BPOM, ini saya klaim sebagai obat anti-aging, boleh enggak kasarnya gitu. Diberi izin, karena memang secara saintifik proven kan gitu ya, seperti itu. Nah ini salah satu produk nih. Ini produk mahal dari produk tamanu itu, kan gitu ya, yang bisa jadi ini. Produk lain yang saya buat dari berdasarkan minyak tamanu ini, contohnya kalau sekarang Anda menggunakan minyak wangi, rata-rata minyak wangi yang Anda pakai itu pakai alkohol ya, mayoritas di pasaran alkohol gitu. Kita bisa membuat minyak wangi sama sekali tanpa alkohol, jadinya kayak ini minyak wangi kayak gini. Ini adalah kita buat dari minyak tamanu. Aromanya bisa disesuaikan, apapun yang Anda inginkan bisa disesuaikan. Membedakannya dengan alkohol, minyak alkohol ini carrier-nya ini adalah tamanu. Gitu ya. Jadi kita bisa membuat aroma apa saja gitu tanpa harus alkohol, karena alkohol berdampak pada kulit yang mengering dan lain sebagainya. Kalau Anda pernah dengar cerita riwayat bahwa salah satu sahabiah Nabi nadai keringatnya Nabi dijadikan minyak wangi, itu benar. Karena kalau minyaknya alkohol nggak mungkin itu terjadi, karena minyak alkohol selalu langsung nguap. Tapi kalau minyaknya minyak memang benar minyak wangi, dipakai dia akan terserap dalam tubuh, kemudian keluar lagi sebagai keringatnya menjadi wangi, kan gitu ya. Jadi, minyak yang dipakai zaman mandi tentu tidak alkohol ya. Jadi minyak jenis yang dari minyak ini carrier-nya adalah 80% lebih bahan minyak wangi ini adalah minyak tamanu tadi. Nah ini sekedar contoh betapa tamanu itu bermanfaat. Ini untuk produk yang sangat mahal ya, produk yang sangat mahal karena berupa minyak wangi berarti anti-aging, produk yang sangat mahal.
limbahnya secara keseluruhan nanti itu yang jadi biofuel. Karena biofuel itu murah. 1 liter hanya 10.000 kan, paling mahal sekarang di Indonesia bahan bakar kan. Jadi sedangkan ini gitu kan, si apalagi ante ini harganya 150.000 hanya 30 mililiter. Jadi bisa dibayangkan si anunya kan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan anunya value-nya gitu. Nah, dengan konsep semacam ini kita bisa memproduksi tadi produk yang massal yaitu bahan bakar secara murah. Kenapa? Karena cost-cost yang mahal sudah ditangkap dulu oleh produk yang mahal. Jadi ada cost sharing ya. Itu salah satu metode lain yang selama ini kenapa produk-produk biofuel energi bersih sering gagal karena terlalu mahal ya. Atau kalau sekarang jalan di Indonesia biodiesel disubsidi heavily oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang mencari energi, fokusnya ke energi. Nggak ada hasil lain, pokoknya fokusnya energi. Nah itu sehingga semua cost harus dipikul untuk effort untuk energi ini, jadinya mahal, kan gitu kan. Si subsidi terbesar sekarang kan subsidi energi itu terbesar untuk subsidi diesel, yaitu untuk PLTD, dan subsidi untuk LPG, yaitu gas melon 3 kilogram itu subsidi terbesar. Dua-duanya bisa, biodiesel bisa dibuat dari Tamanu, gas melon bisa dibuat dari sini, gitu ya. Jadi ini selain bisa jadi minyak, bisa dengan teknologi yang juga kita kembangkan bersama para peneliti di UI, namanya teknologi catalytic cracking. Ini bisa jadi diesel, bisa jadi bensin, bisa jadi LPG, ya, jadi menggantikan itu, gitu ya. Maka kita kembangkan. Tapi itu semua produk yang murah tadi, kita olah dari byproduct tadi. Yang produk yang mahal kita ambil dulu, supaya cost-nya dipikul kayak anunya ini, dan kemudian yang murah itu sehingga ibaratnya tinggal nampung limbahnya, ya limbah ini, limbah dari biji nyamplung itu gitu. Maka dengan cara itu kita bisa mengembangkan nyamplung ini sebagai single solution yang menarik gitu. Artinya kenapa harus kita kembangkan satu tanaman ya? Bukan sekian banyak tanaman, boleh ngembangin sekian banyak tanaman, tapi jadikan dulu industri hulu hilir satu tanaman yang kita unggulkan. Why? Indonesia itu terlalu banyak tanaman yang itu menjadikan yang saya sebut biodiversity trap, ya, jebakan biodiversitas. Karena kita punya paling banyak tanaman, setiap punya ide sesuatu selalu dimentahkan oleh ide lain. Kenapa enggak ini? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak ini? Kan gitu kan? Ketika saya ngusung Tamanu, misalnya orang nawari kenapa enggak Kemiri Sunan, kenapa enggak jarak dan lain sebagainya, kan gitu. Ya jadi karena terlalu banyak pilihan sehingga enggak jadi-jadi. Saya bilang satu aja ini dijadikan dulu, kita udah pilih dengan seksama, nanti kalau ini sudah jadi hulu hilirnya yang lain dikembangkan berikutnya, gitu ya. Dengan cara itu kita mudah-mudahan bisa punya kombinasi yang banyak, tapi masing-masing jadi. Nah, jangan seperti sekarang ya, kita punya sangat banyak tapi tidak jadi industri. Yang jadi industri adalah tanaman-tanaman introduction ya, kayak sawit di bawah Belanda dari Afrika Barat, tebu kayak tembakau dan lain sebagainya kan tanaman introduction, teh, kopi, semua tanaman introduction kan gitu ya, yang indigenous asli dari kita, belum menjadi industri. Nah ini Tamanu ini kesempatan kita menjadi Tamanu ya, menjadi penting karena kalau tanaman itu indigenous kita, habitatnya di kita, dia berarti mudah sekali tumbuh di kita, apalagi dia tumbuh di ibaratnya di pinggir pantai yang airnya asin, tanaman lain nggak tumbuh, tanaman ini masih bisa tumbuh. Jadi itu kelebihan dari tanaman ini. Nah dengan begitu banyak kelebihan, artinya kita punya satu tanaman yang bisa kita unggulkan untuk menjadi industri. Nah itulah sebabnya proyek Green Wakar yang kita inisiasi dan sekarang disebarluaskan oleh Dr. Lisa untuk melalui wasetnya. Ini berbasis ini karena dengan segala macam pertimbangan tadi gitu, dan kita buka ilmunya open, jadi bagi rekan-rekan yang mau mendalami ini, mau mengkaji dari berbagai sisi, silahkan gitu. Misalnya teman-teman yang jadi engineering pengen dalami bagaimana memproduksi LPG berbasis minyak Tamanu, saya ajarkan, saya bisa. Karena mesinnya sudah pernah saya buat sampai 80%, sekarang tinggal masang namanya reaktor membran saja udah akan jadi jadi hidrogen gitu. Kalau LPG kita butuh teman-teman dari biotech
untuk bisa mengembangkan mikroba tertentu yang akan melakukan fermentasi kayak biodigester gitu, tapi komposisi mikrobanya berbeda. Nanti akan dihasilkan volatile fatty acid namanya. Volatile fatty acid ini yang nanti bahan dasar untuk membuat LPG tadi, propan dan butan ya, LPG itu isinya. Atau teman-teman yang mau mendekatinya dengan proses termocemical gitu ya, dengan panas, dengan suhu tinggi ya, misalnya dengan katalitik termokatalitik reforming namanya mesinnya itu. Bisa kita ajarkan membuat termokatalitik reforming untuk membuat bio-oil. Nanti dari bio-oil diproses hidrogenasi menjadi sama LPG juga gitu, bisa. Jadi bisa diarahkan jadi LPG, bisa diarahkan jadi diesel, bisa diarahkan dari bensin bahkan gitu ya, tergantung dari permainan suhu dan tekanan dan jenis katalis yang akan kita pakai gitu ya. Jadi ini bahan universal yang saya pengen pada usia sekarang pengen ibaratnya menanamkan lah jadi ini. Dan sebenarnya yang kami lakukan ini hanya menindaklanjuti apa yang dulu tadi diceritakan oleh pembawa moderator, bahwa ini menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Jadi sekitar 500 tahun lalu Wali Songo sudah berpikir tentang sustainability, yaitu saat itu yang terpikir kalau orang Jawa terus-menerus menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakarnya, nanti pulau ini tenggelam karena kayunya ditebangi terus kan gitu. Maka diperkenalkan tanaman nyamplung itu supaya apa? Kelak ketika buah ini berbuah, masyarakat pindah yang dibakar kayu bakar bukan lagi kayu bakar, tapi buah yang tadi. Buah nyamplung itu. Nah, buah nyamplung itu kalorinya sangat tinggi karena kandungan minyaknya, hasil penelitian kita, orang lain mengklaim sudah sampai 75%, tapi jujur saya sendiri yang eksperimen saya baru sampai 71%. Jadi saya selalu sampaikan minimal 70% lah. 70% itu minyak. Jadi bijinya itu kalau saya kupas, saya keringkan, 70% dari biji itu minyak. Dan itu merupakan kandungan minyak yang sangat tinggi gitu ya. Jadi untuk jenis gitu. Dan tidak berebut dengan pangan karena dia tidak bisa dimakan. Jadi tidak enak dimakan karena mengandung resin gitu. Tapi resinnya itu adalah obat luar yang sangat efektif ya. Tadi saya ceritakan yang saya pakai untuk jadi anti aging tadi juga dari resinnya tadi gitu ya. Jadi Nah, jadi seperti itu potensinya, potensi yang sangat besar, yang menurut saya ini salah satu anugerah yang dulu para wali, meskipun ilmu pengetahuan saat itu belum secanggih sekarang tentu saja, tapi para wali ini sudah, kan wali ini adalah orang soleh yang insya Allah dapat petunjuk, ketika memilih tanaman ini tentu dengan berbagai kebijakan, kan gitu, berbagai kebijakannya. Jadi local wisdom lah gitu ya, untuk ini yang menentukan ini. Nah, kita tinggal meneruskan. Dan karena kita mengambil dan meneruskan pekerjaan orang-orang soleh dahulu, yang kita tinggal menikmati hasilnya. Sudah dulu alasannya sudah dijelaskan, sudah dipilih memudahkan kita dalam memilih tanaman ini. Kalau kita nyari-nyari ini apakah biji nangka, apakah biji ini, nanti banyak sekali pro kontranya gitu ya. Kita tinggal mengikuti ini memudahkan gitu ya. Itulah maka saya waktu berinisiatif untuk mengembangkan Green Wakat, saya jadikan ini sebagai maskotnya, jadi sebagai masterpiece tanaman yang akan kita usung. Dan belakangan saya presentasikan dimanapun di event-event internasional gitu ya. Ini selalu menjadi sambutan yang sangat menarik gitu ya. Bahkan sekarang ada perusahaan yang saya lihat kemarin sudah dapat sertifikasi halal dari Inggris, dari lembaga halal di Inggris, yang akan mengeluarkan sosial kripto. Ya, sosial kripto itu sebagai contoh, kalau ada seorang tukang kayu membuat mebel, berarti untuk jadi mebel tadi harus ada sekian pohon dipotong, berarti ada serapan CO2 yang diambil, kan gitu kan. Nah, itu di era net zero, ketika dia membuat mebel itu dia harus berhitung. Jadi mebel satu kursi ini berapa CO2 yang terserap, yang serapan CO2 yang tidak lagi bisa diserap. Berarti dia harus menggantikan serapan yang serupa. Dengan cara apa? Membiayai penanaman pohon. Nah, itu sama dia disiapin, nanti tracing blockchain-nya bisa dilacak tanamannya di mana, berapa yang seimbang, yang setara tadi gitu. Nah, itu sudah lahir solusinya, dan saya dapat kiriman
sertifikasi halalnya dari lembaga halal di Inggris gitu, dan ngajak kerjasama kita karena dia melihat apa yang kita lakukan ini hal yang baik. Jadi kita menanam pohon tidak hitung-hitungan, tapi nanti akan didorong kalau dengan adanya sosial kripto tadi, kita akan lebih banyak lagi yang bisa membiayai penanaman itu gitu ya. Kalau di Indonesia yang 5,6 juta hektar ini sudah tertanami ya tidak masalah. Negara-negara lain banyak sekali yang membutuhkan tanaman ini karena semua negara berburu renewable energy kan, renewable chemical, renewable energy dan sebagainya itu sedang diburu kan gitu. Tapi kalau bisa kita duluan, peluang kita duluan supaya nanti kita bisa istilahnya menjadi real player di dunia renewable industry ini kan gitu ya. Jadi peluangnya ada di kita. Meskipun kebanyakan orang sudut pandangnya berbeda. Kalau misalnya kita berbicara dengan teman-teman di energi tentu tidak tertarik di Tamanu ini, why? Kalau saya bergerak di bidang energi doang, pasti nggak menarik Tamanu ini. Kenapa? Karena pasar lain banyak yang nyerap, ya kayak tadi untuk kosmetik, untuk parfum, untuk farmasi. Karena dia banyak yang nyerap, maka tanaman ini cenderung mahal kan gitu. Jadi kalau untuk energi doang terlalu mahal. Tapi kalau bagi kita petani ini menarik, karena pasar saya luas, bisa jual mahal. Nanti untuk energi hanya limbahnya saja kan gitu ya. Jadi itu seperti itu. Sekarang kalau kami membeli biji Tamanu dari petani, biji kering Tamanu per kilogram kita ada, belum termasuk ongkos transport, itu kita hargai 12.500. Bagi petani itu harga yang menarik. Karena sekarang dia yang ada sekarang tanaman di hutan tinggal dikumpulin, dikupas, dikeringkan, nah kita hargai 12.500. Sangat menarik. Tapi kalau jadi energi doang, bahan bakar terlalu mahal. Dengan harga itu nggak kejar harga bahan bakarnya. Nah ya makanya saya tawarkan ke teman-teman yang di energi, Anda ngambil limbahnya saja, Anda berhargai berapapun tidak masalah untuk energi ini. Jadi lebih banyak ke gerakan sosial ketahanan energi. Karena margin kita ambil yang dari produk-produk farmasi tadi, produk-produk teknologi tadi pharmaceutical wellness secara umum ya kayak parfum, anti aging segala macam tadi gitu. Jadi semua keilmuannya itu sekarang alhamdulillah terintegrasi dari mulai membuat mesin untuk bahan bakar sampai untuk pengolahan ini menjadi parfum, menjadi menjadi anti aging dan sebagainya taruhlah, dan sampai penguasaan penanamannya. Jadi teknologi dari A sampai Z insya Allah tercover sudah. Bahkan sudah ada profesornya yang di bidang nyamplung ini, Profesor Budi Laksono di Gajah Mada, dan kami rutin komunikasi dengan beliau tentang konsultasi tentang tanamannya, tentang habitatnya, contoh-contoh yang sudah ditanam dan lain sebagainya, percepatan pembuahannya dan lain sebagainya, kita ada bicara dengan dia. Jadi insya Allah untuk keilmuannya sangat-sangat memadai untuk kita kembangkan. Dan yang saya ingatkan sekali lagi, ini adalah tanaman lain yang bukan pangan. Jadi jangan merebut lahan pertanian. Jadi semenarik apapun tanaman ini, jangan terpancing untuk menanam di lahan pangan. Kenapa? Karena kita juga butuh kebutuhan pangan tadi. Jadi tetap lahan-lahan pertanian tetap di tanah ini, kecuali mungkin pinggir-pinggirnya, pagernya, silahkan aja. Tapi untuk nanam masif, jangan di lahan pertanian, jangan di lahan nebang hutan, dan sebagainya. Karena nanti itu circumventing the purpose gitu. Jadi artinya ngakali tujuannya kan gitu ya. Nah itu kita tidak arahkan ke sana ya. Kita cenderung manfaatkan saja lahan-lahan gersang. Anda boleh lihat lahan gersang dimanapun. Saya sekarang punya ribuan pohon, jadi kalau Anda di Jabodetabek, misalnya melihat ada sekolah lahannya gersang, rumah sakit lahannya gersang, masjid lahannya gersang, saya kasih bibit ini, saya kasih. Anda bisa ambil ke tempat kita secukupnya. Kayak masjid-masjid di Bekasi sudah ada bergabung ngambil rutin dari ini, kita kasih karena itu bagian dari gerakan wakaf kita. Sudah ada yang mewakafkan bibitnya sampai ribuan tadi ya. Sekarang mungkin cukup kalau untuk nanam di lahan 80 hektaran, nah kira-kira itu bibitnya sekarang cukup untuk melakukan itu gitu. Kalau di daerah lain di luar kota yang kiriman Jawa, yang kita bagi adalah bijinya. Bijinya nanti kita kirim. Untuk itu tinggal minta dan ngasih koordinat aja mau ditanam di mana, lahannya seluas berapa, statusnya apa. Nanti kalau masuk kriteria itu lahannya jelas, koordinatnya jelas, bahwa sekarang kita bisa lihat dari Google Map, oh iya benar daerah ini gersang.
Oh, luasnya sekian. Oke, kita kasih bibit yang jumlah biji benih yang cukup untuk itu. Gitu ya. Nanti dari situ kita monitor. Oh, sekarang kondisinya kayak gini, 3 tahun lagi sudah kayak begini. Nah, itulah perbaikan konkret, real yang bisa kita rasakan langsung, yaitu untuk serapan karbon dioksida dan produksi CO2 gratis agar kita tetap bisa menghirup udara segar gratis, dan lebih dari itu memproduksi sustainable feedstock ya. Jadi bahan untuk bahan bakar, bahan untuk farmaseutical dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih cerita tentang Tamanu ini dari ujung ke ujung. Nah, silahkan saya buka tanya jawab saja. Anda di sektor mana yang Anda pengen ketahui, gitu ya? Mungkin akan lebih efektif itu. Insya Allah yang semua yang sudah kita compile, karena saya sekarang jarang bisa nulis karena batasan penglihatan saya. Tapi kalau Anda tanya, insya Allah saya bisa. Jadi kalau ada yang pengen nulis buku pun bisa ketemu saya cerita seharian bisa tentang Tamanu ini, karena mengakumulasi dari sekian banyak ekspertis yang setiap ketemu saya mengisi celah-celah yang selama ini perlu dilengkapi. Jadi insya Allah bisa kita share dan bisa diaplikasikan oleh masyarakat yang tertarik ini, termasuk teman-teman di Agrigulkan ini. Silahkan dimanfaatkan waktu yang tersedia untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iqbal. Alhamdulillah kita jadi banyak dapat inspirasi dari beliau ya. Mungkin dari teman-teman hadirin serta Agritalk ada yang ingin gali lebih lanjut atau ada yang ingin tanyakan atau ingin didiskusikan, boleh yang mau open mic boleh raise hand atau boleh tulis juga di kolom chat, dipersilakan pada teman hadirin semua. Saya Mas mau tanya dari Ika Cahya, silakan. Silakan. Nanti akan saya bacakan, kemudian nanti Pak Iqbal bisa menjawabnya ya. Terima kasih pada Miss. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh raise hand, nanti saya tunjuk untuk yang ingin bertanya. Saya mau tanya dan sudah raise hand dari tadi moderator. Ya, Saya mau silakan. tanya, silakan Ivon Ayasha. Silakan untuk membuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan penjelasan. Ivone Ayesha, ada di Kota Bandung. Saat ini kebetulan saya seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, menarik bagi saya untuk mengikuti acara ini karena memang ingin mendalami masalah soal yang berkaitan pertanian ya, pertanian dengan Al-Quran terutama itu karena saya bidang ilmunya agribisnis. Nah, tadi apa yang ditawarkan oleh Pak Ustadz Muhaimin sangat menarik saya ya, menarik saya. Saya itu menulis sebuah buku yang berkaitan dengan pertanian dan hubungannya dengan syariat gitu. Jadi sebuah agribisnis syariat. Jadi mengemukakan tentang tanaman seperti ini dari sisi bisnisnya tadi, peluang bisnisnya sudah diungkapkan. Gitu. Hanya saya pengen tahu gitu, apakah mengangkat Bapak sudah mengangkat sebuah komoditas yang memang itu prospeknya bagus, kemudian juga beberapa hal mengaplikasikan sejak zamannya wali seperti itu sudah diterapkan sekarang, alhamdulillah. Namun saya belum melihat tadi ceritanya dari sisi distribusi dan pemasarannya itu apakah benar-benar itu sudah mengikuti kepada syariatnya tadi itu yang pertama. Jadi itu belum apa terlewat bagi saya atau gimana, tapi saya belum menangkapnya. Kalau misalnya sudah terlewat, punten diulang lagi gitu. Apakah karena banyak masalah Pak, banyak masalah di rantai pasok itu. Oke, barangnya halal, dilakukan usaha tani sudah seperti syariat, kemudian
apalagi jual belinya sudah, namun dalam distribusi, dalam rantai pasoknya itu banyak hal-hal yang sulit dihindari atau memang seperti itu adanya karena sistem bisnis kita hari ini adalah sistem bisnis liberal, itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Bagaimana kita membawa ini dari hulu sampai ke hilir itu memang mengikuti syariat sebagaimana bisnisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya tertarik tawaran Bapak Ustadz tadi mau menulis buku. Saya pengen Pak, karena saya selama ini banyak menulis buku ajar sebetulnya itu gitu. Sekarang menulis buku referensi mengenai komoditasi ini yang artinya ini saya akan konsen di dalam hal kesyariatannya. Hubungannya dengan Al-Quran, dukungan konsep yang saya angkat bukan konsep-konsep liberal, tapi konsep dari Al-Quran dan hadis gitu. Saya menarik sekali. Kalau boleh saya diberi nomor kontaknya Bapak, meskipun dari jauh nggak ada halangannya lah kita untuk sharing sehingga kita sebelah buku itu gitu. Nah, mudah-mudahan dilancarkan ke depan. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya, supaya saya nggak lupa ya. Jadi benar sekali Bu, jadi ketika saya memperkenalkan ini, kami juga ingin mengawal agar bisnis yang tumbuh dari komoditi yang kita angkat itu benar-benar sesuai dengan Islam. Maka yang kami angkat, mungkin Ibu pernah dengar ya, jadi 5 abad sebelum era industrialisasi, abad 18, di dunia Islam sudah ada industri yang sangat besar. Jadi bayangkan, kalau dunia baru mengenal industri itu mulai dari 1.0 di tahun abad 18, di Islam sudah 5 abad sebelumnya ada industri yang sangat besar. Namanya nakobah, atau ekosistem ya bahasa sekarang itu, nakobah. Nakobah yang terbesar itu adalah namanya nakobah warikin, yaitu semua yang terkait dengan kertas bergabung dalam nakobah warikin itu. Sehingga di Baghdad, di Damaskus, 5 abad sebelum era industri, sudah ada industri pencetakan buku kitab yang sangat besar. Disitulah kitab-kitab ditulis, diterbitkan dengan tulisan yang persis sama. Padahal belum ada mesin cetak saat itu, bisa dibayangkan ya. Belum ada mesin cetak, tapi kitab-kitab tahun itu sudah sangat persis tulisannya sama. Di dalam bahasa Arab ada penulisan kod gitu ya, huruf yang sama persis itu. Kalau ulama nulis dengan kod ini, muridnya semua mengikuti itu. Sehingga semua persis sama. Gitu ya, dulu waktu kecil di pesantren saya masih belajar nulis kayak gitu ya, nulis tulisan Arab yang persis sama yang diajarkan Ustadz gitu ya. Sekarang saya lihat jarang anak-anak belajar semacam ini kan gitu ya, seperti itu. Jadi industri yang kami bangun nakobah tadi, jadi semua boleh berperan sesuai kapasitas masing-masing, tidak ada konglomerasi, tidak ada kepemilikan tunggal gitu ya, ini adalah milik umat gitu. Memang challenge-nya sekarang betul yang sampaikan Ibu tadi, amat sangat sulit karena apa? Terkooptasi. Misalnya ketika ide ini menarik, 2 BUMN besar yang bergerak di energi menghubungi kami. Awalnya baik mereka, dari A sampai Z menanya saya jawab. Karena saya berpikir mereka akan bertindak sebagai semacam lokomotif untuk menggeret industri ini, yaitu nangkap untuk sektor energi tadi. Saya bagi ilmunya dan dicatat terus sampai saya dokumentasi konsultasi dia itu ada 60 megabyte ya, jadi dokumentasi tulisan saya yang saya ceritakan dia pertanyaan saja betul saya rekod 63 byte. Tapi apa yang terjadi, karakter usaha sekarang yang cenderung serakah gitu ya, setelah kita bagi semuanya, setelah merasa cukup dia berpikir bisa sendiri, sehingga kami ditinggal kan gitu ya. Saya ditinggal, si person-personnya sempat stres karena mungkin polisi perusahaannya harus meninggalkan kami. Kan ini ngapain lagi pakai PayPal, kita bisa sendiri kan gitu ya. Ya seperti itu gitu. Nah karena apa? Karena budayanya masih budaya kita mau menumbuhkan sesuatu ekosistem, tapi di antara ini di sekitar kita masih pemain-pemain kapitalis murni kan gitu ya. Jadi masih, apalagi kalau sudah perusahaan meskipun dijalankan oleh Muslim sekalipun kan gitu ya. Jadi dia mindsetnya adalah mindset kapitalis kan gitu ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, maka dari itu cara melawannya gimana? Nah, kita buat ilmunya open source tadi, semuanya boleh belajar. Masalah nanamnya, masalah ngolahnya, insya Allah kita ajari semuanya gitu ya, supaya masyarakat bisa melakukan. Saya kasih contoh cara pengolahannya. Ini juga challenge bagi teman-teman yang ambil S2, S3, khususnya di bidang
biotech misalnya ya, saya kasih gambaran ini teknologi ke depannya. Kalau Anda lihat orang membuat keju, misalnya sekarang orang membuat keju, kan di rumahan bisa kan membuat keju, Anda bisa membuat keju, yaitu susu dikasih apa namanya enzim tertentu yang disebut rennet atau chymosin, nanti dia akan jadi keju kan gitu. Nanti kalau kita sudah bisa memproduksi dan itu insya Allah bisa karena enzimnya banyak. Rennet itu adalah enzim yang diambil dari perut hewan. Di perut hewan itu ada ribuan enzim yang lain. Salah satu enzim yang saya butuhkan adalah fosfatase, lipase, sama dekarboksilase. Kalau saya sudah bisa mengambil enzim ini secara efisien, maka saya bisa ajari masyarakat membuat diesel sendiri bisa, membuat LPG sendiri bisa, membuat bensin sendiri bisa, semudah masyarakat membuat keju. Paham? Jadi bedanya hanya bahan baku sama ramuannya tadi. Kalau keju bahan bakunya susu, ramuannya adalah enzim jenis protease, yaitu chymosin tadi. Kalau ini bahan bakarnya minyak, jadi jenis enzimnya mayoritas lipase gitu dan dekarboksilase, jadinya minyak rantai panjang karbon, tapi yang sudah dihilangkan oksigennya, jadinya itulah diesel gitu. Jadi ilmu itu saya tanyakan ke teman-teman yang mendalami ini di ITB segala macam, saya mau buat ini, Anda kira-kira bisa menyelesaikan teknologinya berapa lama? Jawaban mereka rata-rata adalah balik ke saya, Pak Iqbal, kalau saya nanam ini berapa lama pohonnya akan berbuah? Secara alami ini berbuah 4 tahun, tapi kami sedang berusaha untuk mempercepatnya, kalau bisa 2,5 tahun gitu. Nah, jawaban teman-teman, nah ini cukup satu tesis doktor Pak gitu. Jadi teman-teman yang sudah nempuh doktor mulai nyiapin tesis, lakukan ini, insya Allah selesai. Saya pohon berbuah, dia dapat doktor, teknologinya ini siap. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi artinya bukan teknologi yang luar biasa sulit ya, satu tesis doktor nanti insya Allah akan bisa menyelesaikan ini, karena saya hanya butuh menginsulasi enzim tadi, 3 tadi, fosfatase, lipase, sama dekarboksilase. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, maka akan terbentuk ekosistem yang saya ceritakan tadi, yaitu ketika masyarakat bisa memproduksi ini, bisa saling jual beli, tidak tergantung pada konglomerasi, tidak tergantung pada modal besar. Kalau saya buat dengan teknologi yang lain juga ada sekarang, namanya teknologi catalytic cracking. Tapi itu cenderung modal besar, itu teknologi yang dipakai di kilang-kilang minyak sekarang gitu. Kalau butuh modal besar, berarti cenderung kapitalis yang kuat melakukan itu, kan gitu ya. Maka salah satu cara gitu ya, ekonomi syariah tidak bisa jalan sendirian, kecuali ekosistemnya menunjang. Nah, kuncinya di situ, ekosistem menunjang. Ya, kita bisa melakukan itu, misalnya ya, contoh konkretnya ya, contoh konkret sekarang ya, kita itu tanpa terasa, kita sudah makan gandum 70 tahun. Kalau kita tanya profesor-profesor pertanian, akan dijawab, kita harus impor gandum, karena kita nggak bisa nanam gandum. Tapi kita makan gandum, makannya mau, nanamnya kita menyerah, nggak bisa. Kan kita ada something wrong. Kan gitu, sehingga kita menjadi tergantung terus dari satu pihak gitu ya. Nah, satu pihak ini non muslim, selama kita harus datangin dari sana, ya otomatis kita ketergantungan, sulit sekali diatur secara syariah karena benda tidak ada di kontrol kita, kan gitu, sangat sulit. Menghilangkan kapitalisme konglomerasi dalam suplai pangan ini sangat sulit gitu. Satu-satunya jalan kalau kita pengen membangun ini secara Islam, kita harus mampu menanam gandum kalau pengen makan roti, kecuali kita cukup happy dengan makan singkong, makan ini yang tumbuh di sini. Kalau kita harus makan mie, makan roti, ya kita harus berusaha bisa nanam itu. Nah, yang selama ini kita sudah men-set tidak bisa tumbuh. Nah, itulah yang harus kita balik. Bagaimana untuk bisa tumbuh, kan gitu ya. Maka inilah yang kami lakukan sekarang gitu ya. Putri bungsu saya misalnya saat ini sedang ngambil doktor khusus dalam ini. Dia ngambil doktor di Inggris gitu ya, dengan disponsori perusahaan pembibitan gandum, dengan harapan suatu saat bisa nanam di sini gitu ya, dengan memilih benih tertentu yang diatur, yang sesuai dengan karakter kita, kan gitu. Nah, itulah namanya ilmu. Jadi kita harus bisa melakukan ini dengan solusi yang proper, kan gitu ya, dengan solusi yang proper. Dibutuhkan tadi, narkoba itu hanya akan jalan kalau knowledge-nya itu relatif ekuivalen, capital relatif ekuivalen. Artinya kita bisa memproduksi
bahan bakar ya cukup industri kecil aja. Mesin yang kami rancang misalnya seukuran BUMD, Badan Usaha Milik Desa pun bisa melakukan itu, kan itu ya. Desa yang desa terpencil sekalipun bisa memproduksi bahan bakarnya sendiri. Nah, itu kan keren. Kita sebutnya lah local fuel ya. Dan local fuel itu bahan bakar yang diproduksi dan dikonsumsi di tempat itu gitu ya, sehingga produksinya menimbulkan putaran ekonomi yang proper dan juga menghemat footprint. Jadi carbon footprint-nya rendah karena diproduksi di situ gitu. Jadi bagian solusinya itu gitu. Jadi silahkan Bu kalau mau dalami dan ditulis dalam satu buku. Yang bisa saya lakukan, saya lengkapi. Saya ada juga nulis beberapa buku ekonomi syariah. Ya, jadi dari 18 buku yang saya tulis, mungkin sekitar 5 atau 6 adalah terkait ekonomi syariah. Ya, jadi salah satunya adalah ekonomi syariah 2.0 ya, yang diterbitkan oleh Republika. Saat itu saya menulis buku ekonomi syariah ekonomi 2.0, membedakannya dengan syariah 1.0. Nah, syariah 1.0 itu yang ditulis oleh sekian banyak itu fokus pada akad-akad, fokus pada ini. Nah, di syariah 2.0 fokus pada sektor real apa gitu ya. Sektor real apa yang dengan adanya itu kita bisa memperbaiki sistem ekonomi syariah ini gitu. Karena kalau kita tetap tergantung, misalnya contoh yang baik adalah gandum tadi misalnya. Selama kita tidak bisa memproduksi gandum, akan sangat sulit kita bisa bahan pokok ini kita kelola secara syar'i, karena yang pegang ujungnya bukan bukan kita, kan gitu ya sih, seperti itu. Silahkan yang lain. Selanjutnya, apakah Bu Ivon sudah cukup memuaskan jawaban dari Pak Iqbal? Sudah ya. Izin lanjut nih, ada banyak pertanyaan dari kolom chat, pertama dari Ike Cahya yang tadi sudah ingin bertanya ya. Saya di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Tanaman ini efektif apabila nanti sudah ada penanaman, untuk penjualan buahnya kemana, Pak? Oke, jawaban saya sementara ini dijual ke kami, Pak. Sementara ini gitu. Meskipun orang lain silahkan kalau mau ini gitu ya. Saya sekarang misalnya Dinas Perhutani Kebumen ya, Dinas Kehutani Perhumen yang sudah merespon kebutuhan kami dengan sangat baik, yaitu dia sudah membina masyarakatnya, mengupas, mengeringkan, memasukkan dalam karung-karung 18 kilo dan dikirim ke kami. Gitu sudah ini. Nanti kalau di Jawa Tengah mau lakukan itu silakan. Kalau mau lihat contoh produknya di Kebumen, Dinas Kehutanan Kebumen gitu ya. Nanti bisa saya kasih kontak personnya kalau dibutuhkan gitu ya. Di sana ini jenis produk yang menurut saya baik ya, contoh Kebumen. Di tempat-tempat lain rata-rata belum terolah dengan baik, dikirim ke kita masih ada kulitnya, jadi kan mahal di ongkos kalau ada kulitnya dan lain sebagainya, masih basah sehingga mudah busuk dan lain sebagainya. Kalau di Kebumen, Dinas Kehutanannya sudah membina ya, dikeringkan, dibersihkan sehingga sampai ke kami tinggal ngolah gitu ya sih. Itu salah satu contoh gitu ya. Harga di lokasi sekarang 12.500 ya, kita hormati harga itu. Nanti kalau kami bisa menyalurkan dengan harga yang lebih baik, ya kita akan perbaiki juga petaninya gitu ya. Itulah maka produk-produk seperti ini kita kembangkan supaya apa? Karena kalau kita sudah membuat produk bernilai tinggi, ke petaninya bisa kita hargai dengan lebih baik. Baik, ini kata Mbak Ika-nya. Dinas Kehutanan Kebumen. Iya, Bapak, saged nyuwun kontaknya, boleh minta kontak. Mungkin nanti setelah sesi diskusi bakal ada papan dari nanti kontaknya saya berikan lewat panitia ya, kontak si dinas, kontak nomor segala macam saya share nanti lewat panitia. Ya. Kemudian ini ada yang resen, silakan pada ini siapa? Muhammad Fadil Harithah, silakan. Cek masuk nggak suara saya? Masuk nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhaimin, saya Muhammad Fadil Harithah dari Indramayu. Sekarang domisilinya lagi di Patenda Kapuk ya, di wilayah Mangrove. Mau izin bertanya ke Muhaimin Iskandar, Muhaimin, Pak Muhaimin. Pak Iqbal gitu. Pak Iqbal, mau izin bertanya terkait dengan mungkin ya dengan industrialisasi kan ini kan juga sebenarnya kan emang salah satu
Indonesia supaya bisa maju tuh karena dengan industri. Namun kan memang saya kemarin juga lihat di agak topik sedikit ya. Kan saya di yang COP sekarang lagi itu kan lagi rame itu kan memang pendekatannya tuh bagaimana pendekatan tanaman dengan industrialisasi yang akhirnya jadi produk. Namun kan di sisi lain kayak teknologi misalnya. Teknologi itu kan banyak banget tentang negatifnya karena mungkin karena batu bara atau apa yang akhirnya membuat ini berpikiran negatif tuh. Pikirannya negatif sehingga ini bisa berpotensi merusak tanaman itu. Dan apalagi mungkin kayak mangrove ya Pak. Contohnya mangrove itu kan memang bahan produknya juga banyak banget ya. Karena sudah dibikin sirup, dibikin kayak tinder atau sabun itu kan jadi satu olahan juga. Nah menurut Bapak bagaimana sih Pak ketika misalkan teknologi itu dan di tidak juga mungkin sebagai apa yang mungkin usaha seperti dengan menginginkan namun juga tidak merusak dengan pendekatan teknologi namun tidak merusak. Suaranya putus ya. Suaranya putus ya Pak ya. Halo? Suara saya nggak kedengar Pak. Tes. Cek. Suaranya keputus Pak. Yang penanya tadi. Iya. Saya tadi ada masalah gangguan, saya tadi keluar sebentar, sekarang baru masuk lagi. Ya silakan. Mulai pertanyaannya Pak. Suaranya belum masuk nih, penanya yang tadi. Mute mungkin. Iya masih tinggi. Silakan, sudah aktifkan mic-nya lagi. Halo? Maaf, tadi yang bertanya Muhammad Fadil Haritha. Silakan Mas. Tadi pertanyaannya udah selesai atau belum tadi? Kalau belum nanti minta ditulis saja Pak. Ditulis terus dibacakan. Sekarang kita kasih kesempatan yang lain. Ya, sementara kita kasih kesempatan pada yang lain dulu ya. Ini banyak, saya dapat pertanyaan yang di kolom chat dari Oppo A5 2020. Tanaman nyamplung ini kalau ditanam daerah pantai bisa tumbuh nggak? Ya. Dan tanaman ini memang aslinya pantai ya. Jadi ini tanaman habitat aslinya adalah negeri-negeri kepulauan di pantai ya. Dia justru tumbuh terbaik di pantai ya. Bahkan ketika dia pembibitan, proses penumbuhan biji menjadi benih, itu kadang disiram dengan air laut malah tumbuhnya lebih baik gitu kan gitu ya. Air laut 75% ya, air segarnya 25%, air lautnya 75%, artinya lebih banyak air laut, dia malah tumbuhnya lebih baik gitu kan. Jadi memang tanaman ini tanaman asli kepulauan, jadi mulai dari Pasifik sampai Atlantik di negara-negara kepulauan bisa tumbuh ini gitu ya dengan baik gitu ya. Jadi memang habitatnya di pantai gitu. Kalau terlalu tinggi daerahnya memang belum proven, tapi kalau pantai jelas dia tumbuh baik gitu ya. Maka di daerah-daerah kepulauan di Sumba, di pulau yang lain-lain gitu banyak sekali tanaman ini. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dani Kurniawan. Masa tanam hingga panen hingga umur berapa? Sekarang saat ini di habitat alam asli, tanaman asli sekitar 4 tahun. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi, di Gajah Mada, Profesor Budi Laksono sedang mengembangkannya dengan berbagai perlakuan, yang antara lain dipupuk, misalnya ya dipupuk dengan dipruning, dipupuk ya, artinya dirawat lah gitu, seperti petani pada umumnya ya, ini. Maka dia bisa 2,5 tahun berbuah. Yang tercepat dari pengalaman riset dia 2,5 tahun. Terima kasih Pak. Yang tadi bertanya langsung sudah kembali lagi nih. Mungkin bisa di unmute.
Katanya belum bisa di-unmute. Sudah saya unmute. Cek, masuk nggak suara saya? Ya, bagus Ya, Pak, silakan. ya. Silakan Mas. Ya, saya mau bertanya, pertanyaan itu ada dua sih. Bagaimana sih kita pendekatan industrialisasi dengan yang mungkin banyak dengan teknologi itu akhirnya mungkin kemarin kan kami itu industri besar itu yang pembangunan itu atas nama deforestasi atau pembangunan lanjutan kan gitu. Itu yang pertama. Kedua, saya juga memang lagi di mangrove juga kan gitu. Di mangrove kan itu juga banyak banget olahan-olahan yang mungkin bisa jadi produk. Ada tapi mangrove itu juga sebenarnya masih sedikit gitu karena mungkin masih orang asing yang belum mengetahui mangrove itu ternyata bisa dibuat olahan-olahan yang kayak minuman, makanan, skincare, salam itu bisa kan gitu. Nah, menurut Bapak Iqbal, bagaimana sih yang terkait dengan mangrove, misalkan kayak mangrove itu kita juga bisa meningkatkan pasarnya dan apalagi mungkin ya. Baik, mungkin saya sudah nangkap ya pertanyaannya ya. Oke, bisa saya jawab langsung ya Pak ya. Halo? Oke, bisa saya jawab ya Pak. Jawab saja. Baik, jadi gini, pertama dengan teknologi, jadi tidak ada salahnya, tidak ada salahnya dengan teknologi sebenarnya, karena teknologi itu adalah natural value, jadi bernilai netral. Kalau kita gunakan dengan baik, dia akan menjadi kebaikan. Kalau kita gunakan dengan keburukan, ya dia jadi keburukan gitu ya. Oleh sebab itu, teknologi justru harus kita kuasai. Supaya apa? Kalau teknologi dalam penguasaan kita bisa arahkan untuk kebaikan, kan gitu ya. Jadi umat Islam harus sangat menguasai teknologi. Karena itu keunggulan zaman ini adalah di teknologi. Mukjizat zaman ini adalah teknologi, harus sangat dikuasai. Nah, tapi menguasainya dan diterapkan sesuai dengan petunjuknya. Karakternya apa? Petunjuknya itu jelas sekali. Yang ini yang menjadi dasar dari kenapa dulu kita dirikan gerakan berkebun Al-Quran. Itu adalah perintah di Quran di surat Hud ayat 61. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marukum biha. Dia menjadikan kamu dari tanah, dijadikan kamu pemakmurnya. Artinya patokannya itu. Teknologi yang memakmurkan bumi, itulah yang bermanfaat. Teknologi apapun kalau merusak bumi ya jangan. Jadi ya prinsipnya patokannya itu gitu ya. Jadi ini yang kita pegang. Terus kemudian dengan mangrove, bukan hanya mangrove, sangat banyak tanaman lain berpotensi. Yang perlu dilakukan adalah fokus, penggarapan fokus gitu ya. Jadi kalau Bapak atau tim penggerak mangrove untuk menjadikan ini jadi lokomotif, jadi industri, fokus, ada yang ngolah dari hulu sampai hilir, kan gitu ya. Nah, kami memilih nyamplung dengan berbagai pertimbangan supaya apa? Supaya tim kami fokus dari hulu sampai hilir kita pikirkan gitu ya. Karena dengan cara itulah kita bisa memberi value creation yang baik kepada semua pihak yang terlibat kan gitu ya. Karena kalau misalnya hanya jadi satu produk saja, jadi bahan bakar ya nggak menarik bagi petani karena bahan bakar itu untuk jadi 1 liter bahan bakar butuh sekitar 6 kg biji nyamplung. Nah kalau bahan bakarnya nilainya 10.000 mau dihargai berapa 1 kilogram nyamplung kan gitu ya, jadi nggak menarik, nggak masuk. Tapi lain kalau misalnya kita proses tadi untuk bahan-bahan parfum, pharmaceutical dan lain sebagainya, 1 kilogramnya bisa beberapa ratus ribu, jadi masuk aja ke situ kan gitu ya. Jadi dengan cara itu, itulah hulu hilir kita ada cross subsidi gitu ya antara pembiayaan yang sifatnya low cost kayak fuel tadi atau yang high cost untuk pharmaceutical dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya ada yang fokus Pak. Jadi industrinya atau bahan baku dasarnya apa saja, make sure ada yang fokus dari hulu ke hilir supaya nilai tambahnya itu ada. Kalau tidak terputus di tengah ya gagal, kayak lokomotif saja. Kalau nggak ada lokomotif ya nggak ada gerbong yang ketarik kan gitu ya. Jadi pastikan gerbongnya kuat sehingga lokomotif yang ditarik bisa banyak. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi ini dari Dani Kurniawan. Produksi per pohon bisa sampai berapa kilogram
Oke, kalau diukur sekarang ya, 1 hektar itu yang kita anjurkan 100 pohon ya, 100 pohon. 1 hektar itu kalau jadi minyak semua itu sekitar 5.000 liter ya gitu ya. Untuk jadi 5.000 liter itu kira-kira butuh bahan baku sekitar 3 kalinya ya kurang lebih. Jadi sekitar 150 gram ya. Jadi jadi 15.000 ya, 15.000 kilogram dibagi 100 gitu ya. Jadi kira-kira 1 pohon hasilnya sekitar 150 kilogram biji. Kurang lebih seperti itu. Matematika kasarnya gitu. Baik, terima kasih Pak Iman. Ada pertanyaan lagi dari Tia Dinan. Izin bertanya, apa tanaman ini tahan terhadap kondisi banjir dan tahan dengan hama? Kalau banjir, asal tidak terus-menerus menggenang, kalau daerahnya terus-menerus menggenang, yang cocok mangrove tadi. Jadi kalau kadang-kala banjir, ada ombak besar, naik ke pantai, dan sebagainya, nggak masalah, gitu ya, tahan gitu. Nah, terhadap hama, berlaku prinsip begini. Kalau tanaman itu bisa hidup di alam, beribu mungkin beratus tahun hidup di alam yang sangat berat kayak di pantai, di alam pantai itu kan sangat berat ya, udara panas campur air asin, angin kuat dan sebagainya, maka tanaman itu telah mengakumulir suatu kekuatan dalam dirinya untuk berbagai situasi seperti itu. Nah, maka dari itu kita mudah pahami sekarang mengapa minyak nyamplung itu begitu banyak polifenol. Polifenol itu bioaktif yang membuat dia bertahan untuk berbagai cuaca. Misalnya bisa untuk ultraviolet protection, misalnya menahan, karena di pantai dia hidupnya menghadapi itu serangan, nggak ada yang meneduhi dia harus menghadapi matahari langsung kan gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi untuk ukuran tanaman di alam dia nggak pernah dipupuk, nggak pernah di pestisida, insektisida, otomatis dia tahan sangat kuat. Nah, cuman ketika ditanam oleh manusia menjadi di lingkungan ini, ibaratnya tadinya tanaman liar, sekarang kita budidayakan, bisa aja muncul gejala-gejala baru. Ya ini yang harus diantisipasi juga, gitu ya, harus diatasi. Tapi sejauh ini kita belum melihat ada hamanya untuk ini, gitu ya, sampai sekarang, gitu ya. Terima kasih Pak Iqbal. Ada pertanyaan masuk lagi dari Fafan Prastio. Izin bertanya Pak, alat untuk mengolah minyak tanammu skala rumah tangga maksudnya? Ya, jadi saya membuat mesinnya dari berbagai skala ya. Kalau nanti sempat mampir ke kantor saya, yang secara manual ibaratnya nyontek aja mesin press manual saya bisa gitu ya. Membuat dari intinya harus diproses dengan tekanan yang kuat gitu ya sini. Kalau mau membuat mesin ya mesin expeller biasa di kantor saya juga membuat, ada untuk skala industri menengah lah gitu ya, dengan mesin kayak screw gitu. Jadi dia ditekan, didorong dan sebagainya. Itu artinya semua mesinnya adalah bisa dibuat ya. Jadi karena ini simpel ya, penanganan biji-bijian itu di industrinya relatif maju. Hanya saja kelemahannya di Indonesia ini kita tidak terbiasa membuat mesin. Itu problemnya. Jadi mesin sederhana pun kalau kita nggak bisa membuat sendiri harus kita impor. Karena kita bukan produsen mesin kan gitu ya. Jadi Anda kalau lihat mesin apa saja di Indonesia kan diimpor gitu ya. Ini problem karena kita belum biasa. Tapi bagi rekan-rekan yang cekatan, utamanya teman-teman yang belajar tentang machining ya, apakah dari politeknik atau apa, itu bisa dengan melihat saya kasih gambar aja dia bisa buat ini gitu. Tapi nah itu rata-rata mesin kita itu saya yang buat, dari gambarnya saya buat, termasuk reaktor untuk membuat bahan bakarnya itu juga saya membuat gitu ya. Sekarang yang lebih canggih mesin FCC tadi yang dibuat oleh teman-teman UI, fluid catalytic cracking namanya. Jadi seperti kilang minyak yang ada di kilang minyaknya Pertamina itu, tapi dikecilkan, disederhanakan. Disebutnya MRPP ya, jadi Micro Refinery and Power Plant. Targetnya bisa ditaruh di remote, daerah remote pun dioperasikan di desa bisa, karena itu kecil, hanya cukup untuk rumah tangga sekitar 200 rumah tangga satu desa, di desa terpencil pun bisa mempunyai mesin seperti itu. Intinya adalah mesin-mesinnya itu knowledge-nya ada di kita semua, hanya ketika masyarakat mau buat harus mau berlatih kan gitu ya ini ya.
Kalau mau beli saja ya rata-rata mesin-mesin seperti itu Cina ya. Tapi sayang kalau kita membangun industri dari A sampai Z seperti yang kita lakukan Tamanu ini, kalau harus beli mesin dari luar, karena berarti kita peluang yang kita create dinikmati oleh orang lain kan gitu ya. Jadi kalau bisa seluruh peluang ini kita nikmati sendiri. Jadi nanti kalau ada yang teman-teman di sini yang familiar di bidang mesin production gitu, dari hulu sampai hilir, nanti bisa kita kasih tahu, oh mesinnya ini tolong belajar buat ini, contoh ini, dan lain sebagainya. Reverse engineering lah gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari Dani Kurniawan. Apakah tanaman ini masuk dalam tanaman musiman atau mampu berbuah sepanjang tahun? Tanaman ini seperti pohon-pohon buah pada umumnya, jadi tentu ada musim buahnya. Jadi musim buah biasanya dimulai sekitar bulan Agustus sampai Oktober. Kayak musim-musim kayak gini masih musim berbuah. Jadi ya kan gitu ya, musim berbuah gitu. Jadi berbuah sejauh ini di alam ya, dia berbuah mulai bulan Juni ya, tapi nanti matang buahnya itu jatuh sendiri. Jadi panen pohon ini mudah sekali. Salah satu keunggulan pohon ini nih. Jadi cara manennya nggak perlu memanjat, nggak perlu ini, tinggal ngumpulin aja biji yang jatuh. Karena kalau yang diambil biji yang di atas itu masih muda, minyaknya belum maksimal. Jadi yang jatuh itulah yang dipunguti, ya itu yang di ini. Kalau secara industri besar ya nanti dipasang jaring aja di bawah pohon, nanti semua akan terkumpul di situ, tinggal diambil berkala kan gitu ya. Jadi berbuahnya tidak sepanjang waktu, tapi bisa disimpan dengan mudah. Jadi misalnya kita membuat pabrik, kayak yang tadi MRPP tadi yang saya jelaskan, suatu desa butuh bahan bakar 300 liter per hari, 200 rumah. Jadi satu rumah rata-rata butuh 1,5 liter per hari misalnya. Oh, butuhnya 300 liter. Oke. Nanti saya hitung untuk ini supaya sepanjang tahun bisa produksi itu butuh berapa nanam. Yang bisa dibutuhkan adalah sekitar 100 hektar. Sebenarnya 60 hektar cukup, tapi untuk amannya saya minta desa itu nanam 100 hektar. Nah, di desa-desa yang di luar Jawa, pulau-pulau terpencil, 100 hektar itu mudah, karena rata-rata desa di luar Jawa itu bisa 800 hektar. Gitu. Dan 800 hektar itu rata-rata tidak terolah, gitu kan gitu ya. Nggak terolah, apalagi kalau pinggir-pinggir pantai, rata-rata nganggur, kan gitu ya, nggak anehnya gitu. Nah, jadi satu desa dengan 100 hektar bisa ditanaman ini, nanti insya Allah sepanjang tahun dia bisa memproduksi bahan bakar yang dia butuhkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin raise hand atau ada masih mengirimkan kolom chat? Saya tunggu sampai 1 menit ya. Apakah masih ada yang mengirimkan pertanyaan atau silakan Muhammad Fadil Harisa, silakan Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya lagi tuh, kayaknya menarik banget yang tentang apa? Tentang ini ya, tentang yang investasi yang mungkin ini juga jadi wadah penampungan juga ya. Apalagi yang mungkin palm oil gitu. Nah, sekarang kan palm oil itu juga kan emang banyak banget tuh yang mungkin pakai minyak kelapa sawit yang karena buat energi terbarukan. Nah, yang saya tanyakan juga ke Pak Muhammad Iqbal, apa sih yang mungkin solusi selain kelapa sawit, minyak itu bisa dijadikan energi terbarukan selain kelapa sawit? Mungkin kalau kelapa sawit memang untung iya, tapi masalahnya lahan ini dialihfungsikan jadi lahan kelapa sawit gitu. Jadi kan memang juga pertumbuhan kelapa sawit juga itu sebenarnya juga tidak bagus untuk di yang lahan bekas hutan gitu. Paling itu sih kalau pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Pak Fadil. Jadi gini, di Indonesia itu ada 60-an pohon, Pak, 60-an jenis tanaman yang penghasil minyak ya. Jadi kelapa sawit yang sudah maksimal ini introduksi Belanda ya. Jadi karena Belanda mengintroduksi secara masif di kawal segala macam, jadi industri besar sampai sekarang di Indonesia kan gitu ya. Maka yang seolah-olah yang muncul sawit, ya udah dia sudah muncul dan dia untuk pangan, biarlah sawit ada, biarlah teman-teman sawit mendalami ini gitu ya. Tapi pada waktunya kita juga perlu diversifikasi ya. Diversifikasi apa? Terutama dari sisi lahan yang sesuai gitu. Sawit nggak bisa ditanam di tanah-tanah gersang dan lain sebagainya. Juga anunya kan itu ya. Jadi banyak komplikasinya. Jadi waktunya sawit dikurangi atau bukan dikurangi pertumbuhannya supaya tidak terus-menerus
merambah hutan gitu ya, jadi diganti tanaman-tanaman lain. Ada 60-an ya yang bisa dilakukan gitu ya. Salah satunya juga yang tumbuh di pantai juga pongam gitu ya. Nanti mungkin cari teman-teman di pantai mungkin tahu tanaman pongamia ya. Jadi itu bisa menghasilkan minyak yang baik juga ya. Jadi selain ini Tamanu ini pernah juga saya analisa kelor ya, tapi kelor itu minyaknya juga kualitas tinggi, tapi produksinya terlalu rendah misalnya gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis minyak seperti ini. Rambutan pun bijinya itu menghasilkan minyak. Nangka pun menghasilkan minyak. Mangga bijinya itu tetap menghasilkan minyak. Jadi bisa dibayangkan, semua yang biji itu kan untanya intisari dari itu mengandung minyak rata-rata. Kisarannya sekitar 30 sampai 45% itu biasa gitu ya. Jadi kandungan minyak sampai seperti itu tuh biasa ada di biji-bijian kita. Ada 60-an jenis tadi gitu ya. Saya pilih nyamplung karena tadi dia bisa sampai 70, dan lebih penting karena dia bisa tumbuh di daerah yang marginal, tanah-tanah gersang kita. Nah, maka misi kita adalah bagaimana seperti sawit menjadi industri, bagaimana tanaman ini bisa jadi industri kan gitu ya. Maka yang kita pikirkan dari hulu sampai hilir. Teknologi pembibitannya yang baik, gimana bibit yang baik, bagaimana buahnya dipercepat, dan misalnya kayak gitu supaya jadi industri yang masif itu, tapi juga sampai hilir gitu ya. Hilir tadi jadi produk-produk kecantikan, produk-produk kosmetik, perfumery, farmasi dan lain sebagainya. Karena itu yang jadi lokomotif paling kuat tadi, yang nilainya per liternya bisa ratusan ribu kan itu ya. Jadi bisa jadi pengangkut biaya yang menyerap biaya yang sangat masif gitu ya. Jadi dengan cara itu kita bisa membuat bahan bakar itu murah kan itu ya. Jadi kedepannya begitu. Baik, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Rudi. Mohon info apakah ada panduan cara penanamannya, Pak? Ada, nanti saya beri, tapi secara prinsip ya nanti saya beri. Jadi kalau Anda pengen membibitkan, asal syaratnya tadi 3, ya 1 ada daerah yang lokasinya bisa ditunjukkan di Google Map, kondisinya seperti apa, terus luasnya dan status kepemilikannya, nanti saya kirim biji. Nah dari biji itu kemudian saya kasih panduan, misalnya panduan sederhana untuk nanamnya biji yang dari itu kan rata-rata kalau diambil dari bawah pohon itu kan kotor, masih campur-campur daging dan sebagainya, meskipun kering masih ada dagingnya. Nah biji itu dicuci bersih sampai mengkilat, jadi bijinya itu sampai hampir kayak kelereng gitu ya. Bijinya kulitnya bersih untuk apa? Supaya dia tidak jamuran. Nah setelah bijinya bersih tadi, dia apa istilahnya dideder ya, semai. Ya, disemai kuncinya harus butuh kelembaban dan tempat gelap. Nanti dalam sekitar 3 pekan dia akan mulai tumbuh kecambah gitu. Nah kalau sudah mulai tumbuh kecambah, dia ditaruh di polybag kecil gitu. Nanti polybag kecil sampai dia muncul daun. Ketika di polybag kecil masih kecambah, dia jangan kena matahari karena dia belum bisa berfotosintesis gitu. Jadi dia kalau menguap dia bisa mati gitu ya, karena belum bisa berfotosintesis. Tapi begitu muncul daun, ada daun, dia bisa berfotosintesis. Nah saat itulah ditaruh di tempat yang ada mataharinya gitu ya, supaya dia tumbuh gitu ya. Kalau itu diikuti nanti maka pertumbuhan itu akan bagus lah gitu ya. Nanti kalau sudah tingginya sampai 50 cm misalnya 50 cm, nah dia ditaruh di lahan itu syarat asal ditaruh di musim hujan, maka di awal musim hujan, pada akhir musim hujan dia mungkin sudah 3-4 bulan tumbuh, sudah kuat. Ketika masuk kemarau dia sudah kuat, akarnya sudah cukup dalam. Nah dengan demikian kalau kita diikuti caranya itu, nanam pohon ini nyaris tanpa perawatan. Tanda di alam anunya, jadi nggak usah perlu nyirami di lahan yang luas tadi, kan biayanya sangat mahal kalau lahannya luas kita harus nyirami itu. Tapi waktu butuh nyirami ditaruh di polybag, ditaruh lagi di tanah yang luas itu pada awal musim hujan. Jadi awal musim hujan kan rata-rata minimal 4 bulan ya sampai berakhir. Nah itu pohon itu sudah cukup kuat, akar yang sudah kuat, masuk musim kering dia sudah kuat, insya Allah gitu. Baik. Ada lagi? Berarti mangrove bisa jadi minyak ya, Pak?
Saya belum lihat, saya belum kaji mangrove gitu ya. Yang jelas mangrove itu tanaman yang bagus untuk pantai yang berair ya, yang pantai yang berair gitu ya. Saya belum lihat buahnya seperti apa, kalau diekstrak hasilnya minyaknya seperti apa, itu nanti kita lihat. Kalau boleh, kalau ada yang punya biji atau biji buah mangrove, bisa juga dikirim ke kami gitu ya, beberapa kilo, nanti kami analisa berapa kandungan minyaknya kan, itu juga karakter minyaknya bisa dipakai sebagai apa dan sebagainya kan gitu ya. Dugaan saya ada, cuman berapa persennya yang perlu kita pastikan kan. Dugaan saya juga karena hidup di alam yang sangat keras mangrove itu gitu ya, kemungkinan besar minyaknya juga penuh dengan khasiat, karena itu cara tanaman mempertahankan diri kan dengan membangun berbagai bioaktif kompon, senyawa bioaktif gitu ya. Di alam dia dipakai untuk melindungi diri tanaman, tapi ketika kita ambil, yaitu bisa untuk tubuh kita, untuk perawatan tubuh dan lain sebagainya, untuk obat dan lain sebagainya. Jadi belum menganalisa bijinya, tapi saya melihat tempat tumbuhnya, dugaan saya dia juga penuh dengan manfaat. Jadi kalau ada yang bisa ngirimin saya dengan biji buah mangrove gitu ya, ini seperti apa saya belum lihat. Nah nanti dari situ saya mungkin bisa analisa ya, karena di saya ada mesin-mesin yang dibutuhkan untuk mengolah jadi minyak, bahkan untuk menganalisa kandungan minyaknya apa, insya Allah juga kita bisa. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari Dani Kurniawan. Di mana saya bisa membeli bibitnya? Posisi saya di Kalimantan. Di Kalimantan Timur ada beberapa, di Kalimantan Tengah juga ada biasa. Kalau yang paling sudah numbuhkan di situ di Unmul, Universitas Mula Warman ya, di sana ada mahasiswa-mahasiswa, ada dosen-dosen yang mendalami ini, dan sudah ada contoh tanaman, mungkin Anda bisa memperoleh dari mereka. Tapi kalau tidak, bisa kirim aja ke kami lokasi penanamannya. Kami punya, insya Allah masih punya stok untuk kita kita nyebutnya kita wakafkan gitu ya. Jadi kita dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang mau menanam tidak usah membeli benih, ya, jadi cukup mendeteksi lokasinya apa, kita gerakkan masyarakat lain untuk ini kan gitu ya. Jadi kita masih ada stok yang untuk diwakafkan ya, untuk beberapa hektar ada insya Allah. Masih dari Fadil Harithah. Insya Allah Pak Iqbal, ini juga saya lagi fokus ke mangrove plus juga bagaimana mangrove bisa diolah sehingga jadi ekonomi yang baik. Ya, insya Allah saya tunggu Pak, kalau ada yang bisa di-share ke kita, saya nggak tahu ada bijinya kayak apa segala macam. Nanti saya bantu analisa kalau memang ada ini. Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya? Saya tunggu sampai 10 hitungan ya untuk tanya selanjutnya, yang bagi yang mau raise hand atau yang urusan kolom chat. Nah, waktu pertanyaan sampai jam 10.45. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Enough Kak, ya. Sip. Alhamdulillah sudah mendengarkan materi dan sudah berdiskusi dengan Pak Iqbal ya. Alhamdulillah banyak yang antusias, bahkan ada yang dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, ingin bibitnya. Nah sekarang ada paparan dari Green Wakaf sendiri, teman-teman yang tadi tanya cari bibitnya di mana, sudah bisa disimak paparan dari Green Wakaf. Di sini sudah hadir ya, ada Mbak Lisa dari Green Wakaf. Silakan. Ada tim dari Green Wakaf, silakan Mbak Lisa. Saya minta izin ya, saya ada acara lain ya. Ya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.